Udah. Sok Ar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Robin selaku dosen mata kuliah Auditing 2. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi dengan judul Pengauditan Siklus Produksi Persediaan. Sebelumnya memulai izin kami memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Nama saya sendiri Arya Wahyunanto, NPM belakang 2119. Dan rekan saya Siti Amelia Permata 2010, Andini Marcella 2106, dan Revaminda Fitri Novela 2109. Materi pertama akan disampaikan kepada teman saya. Materi yang pertama yaitu ada siklus produksi persediaan. Pengertiannya sendiri yaitu siklus ini secara garis besar itu mencakup berbagai fungsi dan kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan konversi bahan baku ke barang jadi. Jadi kegiatan utamanya itu ada perencanaan produksi, pengendalian jenis dan jumlah produk, pengendalian tingkat persediaan, dan berbagai jenis transaksi maupun kejadian yang berhubungan dengan proses produksi seperti pembebanan biaya ke harga pokok produk. Next. Selanjutnya ada persediaan. Jadi, siklus produksi ini berkaitan erat dengan persediaan. Jadi, produksi itu dimulai dengan perencanaan produksi. Jadi, berdasarkan perencanaan produksi, perusahaan itu menaksir kebutuhan persediaan bahan baku dan bahan pembantu. Setelah itu, produksi dilakukan dengan menggunakan berbagai bahan baku dan pembantu tersebut. Bila produksi dijalankan, maka terjadi pengurangan persediaan bahan baku dan bahan pembantu. Jadi proses produksi ini menyebabkan adanya jenis persediaan baru, yaitu persediaan barang dalam proses dan persediaan barang jadi. Selanjutnya ada jenis persediaan. Yang pertama ada perusahaan dagang berupa barang dagangan dan perusahaan manufaktur berupa bahan baku, barang dalam proses, barang jadi, suku cadang, dan bahan habis pakai. Persediaan itu sangat kompleks dan merupakan bagian yang menyita banyak waktu auditor. Jadi, alasan persediaan penting dan kompleks untuk menyita waktu auditor yaitu yang pertama karena item utama dalam neraca. Jadi, item ini nilainya itu sangat besar, jadi sangat berpengaruh di neraca. Lalu yang kedua, item utama yang mempengaruhi rekening yang membentuk laporan laba rugi. Jadi persediaan itu berhubungan langsung dengan HPP. Jika persediaan salah, maka laba perusahaan itu bisa ikut salah. Lalu yang ketiga, memiliki berbagai jenis persediaan. Jadi persediaan tersebut jenisnya beragam, sehingga auditor kadang kesulitan untuk memahami dan menilai. Yang keempat, persediaan tersebar di berbagai lokasi. Jadi lokasinya itu bisa tersebar di mana saja, jadi sulit untuk dicek secara fisiknya. Selanjutnya ada resiko kadaluarsa dan salah estimasi biaya. Jadi terkadang ada barang yang bisa rusak, kadaluarsa, atau tidak laku. Selain itu, dalam perusahaan manufaktur, biaya produksi itu juga harus dibagi ke persediaan. Semua ini itu butuh estimasi yang tidak pasti. Selanjutnya yaitu menggunakan berbagai metode penilaian persediaan. Jadi perusahaan bisa memakai metode yang berbeda, bahkan untuk jenis barangnya yang berbeda. Hal ini membuat auditor itu harus paham dan memastikan metode yang dipakai itu sudah sesuai dengan standar. Next. Selanjutnya ada tujuan audit siklus produksi dan persediaan. Tujuan utamanya sendiri yaitu untuk memperoleh bukti mengenai masing-masing asersi signifikan yang berkaitan dengan transaksi dan siklus produksi. Jadi ada 5 asersi. Yang pertama itu ada asersi keberadaan atau keterjadian.
Jadi asersi ini itu dilihat apakah benar-benar ada dan benar-benar terjadi. Jadi auditor itu mengecek apakah biaya produksi yang dicatat itu memang benar terjadi di periode tersebut. Dan selain itu auditor juga memastikan persediaan juga dilaporkan itu benar-benar ada secara fisik saat tanggal neraca. Yang kedua ada asersi kelengkapan. Jadi harus dicek semua apakah benar-benar sudah tercatat. Jadi semua biaya produksi itu harus sudah masuk laporan. Jadi itu nggak boleh ada yang terlewat. Semua persediaan juga harus tercatat, termasuk yang masih ada di gudang, yang masih dikirim, atau yang dititipkan ke pihak lain. Yang ketiga ada asersi hak dan kewajiban. Eh, jadi perusahaan itu memiliki hak atas kepemilikan persediaan. Jadi auditor itu harus memastikan itu tuh benar-benar milik perusahaan, bukan milik pihak lain. Persediaan yang sudah dijual itu bukan milik perusahaan dan tidak boleh diakui. Jadi persediaan itu harus benar-benar milik perusahaan. Yang keempat ada asersi penilaian dan pengalokasian. Jadi harus dicek apakah nilainya sudah tepat atau belum. Auditor itu mengecek apakah biaya produksi dan persediaan sudah dihitung dengan benar dan sudah sesuai dengan standar akuntansi. Lalu yang kelima ada asersi pelaporan dan pengungkapan, yaitu transaksi dan saldo telah tepat diklasifikasikan, dijelaskan, dan diungkapkan dalam laporan keuangan. Jadi, auditor itu harus mengecek apakah sudah disajikan dengan benar di laporan keuangan. Next. Selanjutnya ada materialitas. Jadi dalam perusahaan manufaktur, transaksi produksi dan persediaan itu jumlahnya sangat besar. Isinya juga banyak, terdiri dari berbagai komponen seperti bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Karena itu tuh sangat berpengaruh ke laporan laba rugi dan neraca. Jika ada salah hitung, misal biaya atau HPP, hal tersebut dapat membuat laba menjadi salah dan nilai persediaan juga dapat salah. Lalu ada resiko bawaan dan persediaan. Resiko bawaan siklus persediaan pada banyak perusahaan itu tinggi, terutama karena volume transaksi yang besar sehingga meningkatkan kemungkinan salah saji. Faktor yang mempengaruhi yaitu yang pertama ada volume pembelian, produksi, dan transaksi penjualan yang sangat tinggi sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya kesalahan. Selanjutnya, eh, selalu muncul permasalahan yang berkaitan dengan identifikasi dan pengukuran biaya-biaya persediaan seperti bahan pembangkut, bahan pembantu, tenaga kerja, overhead, dan lain-lain. Selanjutnya ada berbagai jenis persediaan yang sering menuntut penggunaan prosedur khusus untuk menentukan kuantitas persediaan. Selanjutnya, lokasi penempatan persediaan itu belum tentu ada di satu tempat. Jadi perbedaan lokasi ini memperrumit pengendalian fisik persediaan terhadap pencurian, kerusakan, dan perlakuan barang yang ada dalam transit antara dua lokasi. Selanjutnya itu diversitas persediaan membuat masalah untuk penentuan kualitas dan harga pasarnya. Jadi semakin beragam jenis persediaan, maka semakin sulit untuk menilai harga dan kualitasnya. Selanjutnya dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan tren pasar. Jadi harganya itu bisa naik dan bisa turun. Selanjutnya ada strategi audit. Eh, karena resiko bawaan persediaan tinggi, perusahaan itu biasanya memperkuat pengendalian internal untuk mencegah dan mendeteksi salah saji. Jadi dalam kondisi ini, auditor itu cenderung menggunakan pendekatan resiko pengendalian rendah dengan mengandalkan pengujian pengendalian. Jika pengendalian ini terbukti efektif, maka luas pengujian substantif dapat dikurangi, namun tetap dikombinasikan dengan prosedur substantif lain dengan mempertimbangkan efisiensi dan cost benefit. Next.
Selanjutnya, pertimbangan struktur pengendalian intern, siklus produksi, dan persediaan. Ada suaranya nggak ya? Ada. Struktur pengendalian intern pada siklus produksi persediaan sendiri berfokus pada bagaimana perusahaan menjaga aset, memastikan keandalan data, serta menjamin efisiensi proses produksi dan pengelolaan persediaan. Secara sistematis, pengendalian ini biasanya dianalisis berdasarkan komponen utama. Komponennya yang pertama ada lingkungan pengendalian, yaitu lingkungan pengendalian meliputi beberapa faktor lingkungan pengendalian, yaitu yang pertama ada pertanggungjawaban urusan produksi, ada pada direktur operasional, pemanufakturan atau direktur produksi. Yang kedua, ada metode pengendalian manajemen termasuk penggunaan biaya standar dan anggaran serta perhitungan varians. Yang ketiga, adanya internal auditor, dan yang keempat ada praktik dan kebijakan ketenagakerjaan, yaitu meliputi pemilihan tenaga kerja pabrik produksi yang memenuhi kualifikasi tertentu. Lalu yang kedua ada penaksiran risiko, yaitu auditor harus memperoleh pengetahuan memadai tentang proses penaksiran risiko entitas untuk memahami bagaimana manajemen mempertimbangkan risiko yang relevan dengan tujuan pelaporan keuangan dan memutuskan tentang tindakan yang ditunjukkan ke risiko tersebut. Pengetahuan ini mungkin mencakup pemahaman tentang bagaimana manajemen mengidentifikasi risiko, melakukan estimasi signifikannya risiko, menaksir kemungkinan terjadinya, dan menghubungkannya dengan pelaporan keuangan. Resikonya dapat timbul atau berubah karena keadaan yang berhubungan dengan siklus produksi, kayak seperti perubahan dalam lingkungan produksi, sistem informasi yang baru atau yang diperbaiki. Yang ketiga ada pertumbuhan yang pesat, teknologi baru, link produk, produk atau aktivitas baru, dan operasi luar negeri. Yang ketiga ada informasi dan komunikasi. Sistem informasi akuntansi produksi perusahaan manufaktur termasuk pengendalian atas rekening dan dokumen pendukung atau master file untuk bahan baku, barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Sistem informasi akuntansi siklus produksi persediaan suatu perusahaan harus dapat menyediakan adanya audit trail atau jejak audit yang lengkap atas setiap transaksi. Lalu selanjutnya ada pemantauan, yaitu pengendalian dan pemonitoran yang dilakukan manajemen dalam siklus produksi, mencakup umpan balik dari para konsumen seperti misalnya informasi mengenai kualitas dan ketetapan waktu pengiriman, dan penilaian terhadap efektivitas pengendalian biaya, ketelitian data biaya, serta pengawasan fisik terhadap persediaan. Lalu selanjutnya ada aktivitas pengendalian, yaitu aktivitas pengendalian yang relevan dengan audit atas sistem produksi dapat digolongkan menjadi beberapa kebijakan dan produser yang berkaitan dengan pertama review kinerja, yang kedua pengelolaan informasi, yang ketiga pengendalian fisik, yang keempat ada pemisahan tugas. Dan di sini ada aktivitas pengendalian yang dapat mencegah dan mendeteksi salah saji tersebut, mencakup yang pertama ada pemisahan fungsi akuntansi biaya dari fungsi produksi, fungsi gudang, dan fungsi yang menganggarkan biaya. Yang kedua ada pemisahan fungsi gudang dan fungsi produksi. Lalu berikutnya ada fungsi terkait, yakni ada 6. Yang pertama perencanaan dan pengendalian produksi. Yang kedua ada pengeluaran bahan baku atau material. Yang ketiga pengelolaan bahan baku menjadi barang atau produk jadi. Yang keempat pelindungan persediaan pemanufakturan. Yang kelima penentuan dan pencatatan biaya atau harga pokok pemanufakturan atau produksi. Yang keenam menjaga ketetapan saldo persediaan. Pemisahan tugas dan tanggung jawab perlu dilakukan antara fungsi pelaksanaan dan pencatatan transaksi pemanufakturan dan penjagaan persediaan pemanufakturan. Pengendalian tersebut berkaitan dengan asesi keberadaan atau keterjadian dan kelengkapan. Pengendaliannya yang diterapkan pada Departemen Akuntansi, penggunaan dalam penetapan risiko, pengendalian asersi, penilaian, atau pengalokasian transaksi manufaktur dan persediaan. Next. Lalu selanjutnya ada perencanaan dan pengendalian produksi.
Fungsi ini tuh merencanakan produksi berdasar order yang diterima dari pelanggan pada perusahaan yang memproduksi barang secara massal. Fungsi ini juga merencanakan produksi berdasar hasil analisis proyeksi penjualan dan membandingkan dengan jumlah persediaan produk jadi yang ada. Fungsi perencanaan dan pengendalian bertanggung jawab juga atas pengawasan penggunaan material dan tenaga kerja. Fungsi ini harus selalu memantau kemajuan proses produksi yang dilakukan berdasar order produksi. Lalu selanjutnya ada pengeluaran bahan baku atau material. Bagian gudang bahan baku bertanggung jawab untuk menyiapkan material. Bagian ini mengeluarkan material berdasarkan slip pengeluaran material dan departemen produksi. Lalu ada pengelolaan barang dalam produksi, yaitu biaya produksi antara lain berdiri atas biaya bahan baku dan bahan pembantu, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Fungsi ini perlu mendokumentasikan tenaga kerja dan bahan baku yang digunakan dalam setiap produksi. Bagian mencatat waktu harus mengawasi pengisian time ticket. Lalu ada perlindungan persediaan pemanufakturan, yaitu persediaan pemanufakturan sangat riskan terhadap pencarian dan kerusakan. Persediaan, terutama yang mudah dijual di pasar, bernilai tinggi. Sangat menarik para pencuri. Gudang persediaan harus menjaga keamanannya dengan menggunakan ruang terkunci rapat dan selalu jaga oleh satpam atau penjaga gudang. Dan aksesnya juga harus dibatasi. Lalu ada penentuan dan pencatatan biaya atau harga pokok pemanufakturan. Fungsi ini melaksanakan beberapa kegiatan, yakni yang pertama ada pembebanan bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik ke barang dalam proses. Yang kedua, pencatatan transfer harga pokok atau cost antara berbagai departemen produksi. Yang ketiga, pencatatan transfer cost produk yang telah diselesaikan ke barang jadi. Pembebanan berbagi biaya manufakturan ke barang dalam proses dapat dilakukan atas dasar biaya sesungguhnya ataupun biaya standar. Manajemen juga perlu menyetujui penggunaan biaya standar. Next. Lalu berikutnya ada penjagaan ketetapan saldo persediaan. Fungsi ini melakukan dua kegiatan, yaitu yang pertama ada melakukan pemeriksaan independen secara periodik kesesuaian file master, persediaan bahan baku, barang dalam proses, dan produk jadi dengan rekening yang relevan dalam buku besar. Yang kedua, membandingkan kuantitas yang dinyatakan dalam file master persediaan tersebut dengan jumlah persediaan yang tercantum dalam perhitungan independen secara periodik atas persediaan di gudang. Lalu ada penghimpunan dan pendokumentasian pemahaman, yakni ada review pendahuluan, dokumentasi sistem, penganalisis alur transaksi. Review pendahuluan sendiri adalah menentukan apakah pemahaman terhadap struktur pengendalian intern memungkinkan pembatasan pada pengujian substantif. Review pendahuluan dilaksanakan dengan menelaah produser manual perusahaan dan dengan wawancara personal yang bertanggung jawab untuk mencatat persediaan, pencatatan biaya, dan akuntansi persediaan. Dokumentasi sistem adalah pengendalian persediaan perusahaan dan produser akuntansi persediaan perusahaan dapat didokumentasikan dalam bentuk flowchart, kuesioner, dan naratif. Lalu yang terakhir ada penganalisan alur transaksi, yaitu untuk menguatkan pemahaman atas sistem. Auditor dapat melakukan tracking transfer yang material dan bahan mentah ke barang dalam proses dan barang jadi dan menganalisis perjuangan dan posting biaya persediaan. Nah, Selanjutnya yaitu bagan-bagan. Yang pertama itu bagan alir transaksi produksi. Kalian bisa dilihat pada halaman 166 yang kiri atas. Nah, itu tuh bagannya ini menjelaskan tahap awal dimulainya perintah produksi, bagian order penjualan, menerima order dari pembeli, menambahkan informasi pendukung, lalu mengirimkannya ke bagian perencanaan. Bagian perencanaan dan pengawasan produksi, menerima order yang sudah lengkap, kemudian membuat surat order produksi serta daftar kebutuhan bahan atau yang disebut dengan DKP dan daftar kegiatan produksi.
Dokumen didistribusikan ke bagian produksi dan bagian akuntansi biaya. Terus bagian produksi menerima surat order, produksi DKP dan DKB, lalu melaksanakan produksi sesuai dengan perintah tersebut. Setelah proses ini akan lanjut ke prosedur permintaan barang gudang. Kemudian yang bagian kedua yang tengah itu bagian produksi permintaan dan pengeluaran barang gudang. Kalian bisa dilihat pada halaman 167. Pada bagian produksi membuat BPPBG rangkap 3. Kemudian lembar 1 dan 2 dikirim ke gudang, yang lembar 3 diarsipkan. Terus bagian gudang menyiapkan barang, menyerahkan ke produksi, lalu mencatat pengurangan stok di kartu gudang. BPPBG lembar 1 dan 2 dikirim ke akuntansi biaya untuk diisi harga pokok dan dicatat ke buku pembantu sediaan serta kartu kos produksi. Bagian akuntansi umum mencatat jurnal pemakaian bahan baku. Kemudian pada bagian ketiga, yaitu yang paling kanan atas, kalian bisa dilihat pada halaman 168. Pada bagian produksi membuat BPPBG rangkap 3 lalu mengirim lembar 1 dan 2 ke gudang. Bagian gudang menyiapkan barang, meminta tanda tangan produksi sebagai bukti penerimaan lalu mencatat ke kartu gudang. BPPBG yang sudah diverifikasi dikirim ke akuntansi biaya untuk dihitung nilainya dan dicatat ke buku pembantu sediaan serta kartu kos produksi. Pada bagian akuntansi umum, membuat jurnal umum dari data akuntansi biaya. Terus bagian prosedur pencatatan jam tenaga kerja langsung yang paling kiri bawah, kalian bisa lihat pada halaman 169. Bagian ini menjelaskan bagaimana biaya tenaga kerja didistribusikan ke produk. Kemudian bagian produksi mencatat jam kerja karyawan ke dalam kartu jam kerja. Pada bagian gaji dan upah, menghitung upah berdasarkan kartu jam kerja, kemudian membuat daftar upah, lalu rekap daftar upah. Bagian utang dan akuntansi umum melakukan verifikasi daftar upah, membuat bukti kas keluar, dan melakukan penjurnalan umum. Bagian akuntansi biaya menggunakan rekap daftar upah dan bukti memorial untuk mencatat alokasi biaya tenaga kerja ke dalam kartu pos produksi. Kemudian yang bagian kelima, yang kiri, yang kanan bawah, bagian terakhir ini menjelaskan eh, prosedur pencatatan produk selesai, yaitu tahap akhir ketika barang sudah jadi. Bagian produksi membuat laporan produk selesai atau LPS sebanyak 4 lembar. Bagian gudang menerima produk dan LPS lalu mengupdate kartu gudang. Bagian akuntansi biaya melakukan menerima LPS, menghitung biaya overhead pabrik yang dibebankan, kemudian menutup kartu kos produksi, dan yang terakhir membuat bukti memorial untuk mencatat harga pokok produk jadi dan mencatatnya di buku pembantu sediaan. Pada bagian akuntansi umum, mencatat jurnal umum untuk memindahkan saldo dari persediaan barang dalam proses ke persediaan produk jadi berdasarkan bukti memorial dan LPS. Next. Kemudian penetapan risiko pengendalian. Jadi, penetapan risiko pengendalian itu adalah proses menilai apakah kebijakan dan prosedur pengendalian internal perusahaan efektif untuk mencegah atau mendeteksi salah saji material pada persediaan dan produksi.
Auditor melakukan hal ini dengan menelaah pengalaman audit sebelumnya, mem- mewa- mewawancarai manajemen dan bagian produksi, memeriksa dokumen produksi, mengamati aktivitas produksi. Tujuannya itu untuk mengidentifikasi salah saji potensial, pengendalian yang diperlukan, kemudian pengujian pengendalian yang perlu dilakukan. Untuk contohnya itu risiko dan pengendalian pada siklus produksi, beberapa risiko dan pengendalian penting. Yang pertama itu produksi melebihi pesanan. Pengendaliannya itu order produksi harus disetujui terlebih dahulu. Pengujiannya memeriksa prosedur persetujuan order. Yang kedua, penggunaan bahan tanpa otorisasi. Pengendaliannya itu ada slip pengeluaran material yang ditandatangani. Pengujiannya memeriksa slip material dengan order produksi. Yang ketiga, jam kerja langsung tidak tercatat benar. Maka pengendalian menggunakan tim tiket. Pengujiannya mengamati pencatatan waktu kerja. Yang keempat, persediaan dicuri, yaitu pengendalian akses gudang dibatasi dan memakai move ticket. Pengujiannya itu mengamati prosedur keamanan. Selanjutnya, kesalahan penentuan biaya produksi, yaitu pengendaliannya itu tarif overhead disetujui manajemen dan direkonsiliasi. Untuk pengujiannya, memeriksa rekonsiliasi biaya. Yang terakhir, saldo persediaan tidak sesuai jumlah fisik. Pengendaliannya itu dilakukan perhitungan fisik independen berkala. Untuk pengujiannya, mengamati proses perhitungan. Next. Kemudian pengujian pengendalian persediaan. Pengujian itu terdiri dari dua, yaitu pengujian pengendalian catatan perpektual, yaitu bertujuan memeriksa catatan persediaan selalu akurat. Langkah auditor itu memilih sampel pembelian bahan baku, membandingkan faktur pemasok dengan catatan perpektual, memeriksa perpindahan persediaan, melacak dokumen pengiriman, dan yang terakhir mencatat penyimpanan. Yang kedua itu pengujian pengendalian pembebanan biaya ke barang dalam proses. Bertujuan untuk memastikan biaya tenaga kerja dan overhead dibebankan dengan benar ke barang dalam proses. Langkah auditor mengumpulkan ringkasan pembebanan biaya, merekonsiliasi biaya tenaga kerja dan overhead, kemudian menelaah dasar penentuan tarif overhead, dan yang terakhir mendokumentasikan penyimpangan. Next. Pengujian substantif saldo persediaan. Jadi ini tuh untuk memastikan saldo persediaan benar pada bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Karena pengujian ini memakan banyak waktu, biaya, dan tenaga, auditor harus merencanakan prosedur secara cermat agar efektif dan efisien. Selanjutnya, ini ada penetapan resiko deteksi. Jadi, pada bagian ini itu kita membahas tentang penetapan resiko deteksi. Nah, resiko deteksi itu adalah risiko di mana auditor gagal menemukan salah saji yang sebenarnya ada di dalam laporan keuangan. Nah, penetapan resiko deteksi ini tuh juga sangat penting karena menentukan seberapa banyak pengujian yang harus dilakukan auditor, seberapa luas sampel yang diambil, dan kapan audit itu dilakukan.
Resiko deteksi itu juga dipengaruhi oleh 3 hal utama, yaitu ada resiko bawaan atau inherent risk, terus ada resiko pengendalian atau control risk, dan tingkat resiko yang dapat diterima. Nah, fokus utamanya itu auditor biasanya pada asersi seperti keberadaan atau keterjadian serta penilaian atau alokasi. Hubungannya itu jika resiko bawaan dan resiko pengendaliannya tinggi, maka auditor itu harus menetapkan resiko deteksi yang rendah, artinya auditor itu harus melakukan pengujian yang lebih ketat dan lebih banyak. Kemudian ada pertimbangan program audit. Nah, setelah menentukan resiko deteksi, maka auditor ini akan menyusun program audit. Nah, program audit ini itu berisi langkah-langkah atau prosedur yang akan dilakukan untuk menguji saldo persediaan. Sebagian besar prosedur ini itu berkaitan dengan 2 hal utama, yaitu ada penilaian atau pengalokasian persediaan dan juga keberadaan atau keterjadian persediaan. Jadi auditor tidak asal cek, tetapi prosedur yang dipilih itu juga harus sesuai dengan resiko yang sudah dianalisis sebelumnya. Kemudian untuk pengujian substantifnya itu pada tahap ini itu auditor itu mulai melakukan pengujian substantif, yaitu pengujian langsung terhadap angka dalam laporan keuangan. Yang pertama itu ada prosedur inisial. Nah, prosedur inisial itu auditor itu menelusuri langsung saldo awal persediaan, kemudian membandingkan dengan tahun sebelumnya, dan juga mengecek apakah ada jurnal yang mencurigakan. Kemudian selanjutnya ada prosedur analitis, jadi itu melakukan prosedur analitis ada 4. Yang pertama ada menelaah tren industri, yang kedua ada menguji analisis turnover persediaan, yang ketiga ada menelaah hubungan antara saldo persediaan dengan pembelian, produksi, dan juga aktivitas penjualan, dan yang terakhir itu ada membandingkan saldo persediaan untuk volume penjualan yang diperkirakan. Kemudian ada pengujian detail transaksi, itu yang pertama melakukan pengusutan saldo persediaan ke dokumen pendukung atau faktur pembelian, catatan biaya produksi, laporan lengkap produksi, dan penjualan. Yang kedua itu ada menelusuri data dari pembelian produksi, penyelesaian produksi, dan catatan penjualan. Yang ketiga itu ada pengujian pisah batas pembelian dan tretur pembelian, pergerakan barang dalam proses produksi, dan pengiriman barang. Kemudian ada pengujian detail saldo, itu observasi perhitungan fisik persediaan klien. Jadi pengujian detail saldo itu ada 3, menentukan waktu dan luasnya pengujian. Yang kedua, mengevaluasi kecukupan rencana perhitungan persediaan klien. Yang ketiga, mengobservasi pemeliharaan terhadap perhitungan yang dilakukan oleh klien dan membuat pengujian perhitungan. Yang keempat, meneliti indikasi lambatnya pergerakan barang, kerusakan, dan persediaan yang sudah ketinggalan zaman. Yang kelima, ada menghitung seluruh kartu persediaan. Dan yang ketujuh itu ada keakuratan clerical. Itu menghitung kembali total, menelusuri perhitungan, mengusut ke kartu persediaan dan lembaran perhitungan. Kemudian ada lanjutan dari detail saldonya itu, yang terakhir ada merekonsiliasi perhitungan fisik ke catatan perpetual dan saldo buku besar dan menelaah jurnal penyesuaian. Yang kedelapan itu ada menguji harga persediaan. Nah, untuk menguji harga persediaan itu yang pertama menguji faktur pembeliannya untuk pembelian persediaan. Kemudian juga ada menguji ketetapan tingkat overhead, tenaga kerja langsung, standar biaya, dan di posisi varian. Yang ketiga itu mendapatkan informasi kondisi pasar dan melakukan tes LCOM. Yang keempat, membandingkan persediaan dengan katalog penjualan dan laporan penjualan. Yang kelima, ada menganalisa pergerakan yang lambat, akses persediaan yang usang, dan penentuan untuk penghapusan. Yang kesembilan tuh ada persediaan yang ada di lokasi terpisah. Dan yang terakhir itu menguji perjanjian pengiriman dan kontrak. Untuk yang penyajian dan pengungkapan, itu membandingkan penyajian dengan GAAP atau PABU. Itu dengan mengonfirmasikan perjanjian penyerahan barang, kemudian melakukan
penelaah penyajian dan pengungkapan persediaan dalam draft laporan keuangan dan menentukan kesesuaian dengan GAAP atau PABU. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.